Tuhan. Shalom. Kita patut menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada, kita akan berdiri menghadap takhta Tuhan pada saat pagi hari ini. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, biarlah sukacita surga mengalir, menaungi kita semua, melingkupi kita semua, dan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Kita naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Namun sebelumnya, kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita akan menghadap Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak ditinggikan. Sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita, mari naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, kami siap menyembah-Mu. Kami siap memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar terjadi pemulihan netra kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama naikkan pujian kita, penyembahan kita. Angkat suaramu, katakan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian kita, katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan.
saudara, pada saat hari ini kembali kita datang menghadap Tuhan, menghampiri takhta kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita kembali berkumpul tempat ini. Kita akan sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita. Karena Dia yang layak ditinggikan, karena Dia yang layak disembah. Undang Dia saudara, biar Tuhan akan menjamah kita, biar Tuhan akan melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Kita akan merasakan Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah ini suatu kerinduan kita menghadap Tuhan. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Dengan seluruh hidup kita memuji Tuhan. Karena Dia yang layak terima pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita naikkan pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan, ku berikan hatiku. Biar kita akan memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita rindu menyembah pada Tuhan yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah di setiap waktu kita akan selalu menyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kasih kemurahan Tuhan selalu tiada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Katakan, ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Katakan, seluruh hidupku memujimu. Haleluya Yesus. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku. Katakan sama-sama, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Benar Tuhan, inilah kerinduanku padamu. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu.
Haleluya, Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan. Saya minta Pak Kepala Sidang akan membuka kita dalam doa. Ini hidup kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Segenap jiwa kami mau persembahkan kepadamu sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami sudah berada di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami akan dijamah Tuhan, kami akan disembuhkan Tuhan, kami akan dipulihkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan beracara, Tuhan berkarya di dalam ibadah kami, sehingga kami akan mendapatkan berkat di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami dengan mendapatkan kesembuhan, pemulihan, kekuatan baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah online ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengunjungi kami, melawat kami masing-masing di tempat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan demikian Tuhan kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih di Tuhan. Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Sudah siap memuji Tuhan? Belum kita memuji Tuhan, mari beri senyum kiri kananmu, beri tos kiri kananmu. Katakan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita semua, karena Tuhan kita luar biasa. Dia sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Katakan, ku siap memuji Tuhan. Haleluya. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadirannya, dan bersuka ku masuki gerbangnya dengan pujian. Pujian. Katakan siap, ku siap. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadirannya, dan bersuka ku masuki gerbangnya dengan pujian. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggi. Lebih semangat lagi, katakan ku siap memuji Tuhan. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadirannya, dan bersuka ku masuki gerbangnya dengan pujian. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggikan. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggikan. Allah yang patut kita tinggikan. Allah yang patut kita tinggikan. Haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan adalah segala Tuhan. Dia Allah segala Allah, Dia yang patut ditinggikan. Amin. Kita bangga mempunyai Allah yang luar biasa. Dia ada tandingannya, Tuhan kita yang kita sembah, karena Dia luar biasa. Baik, kita naikkan lebih semangat lagi. Kita naikkan pujian, katakan denganmu Tuhan. Biar kita akan selalu melangkah dengan Tuhan, karena Tuhan begitu setia. Dia akan selalu
memegang hidup kita. Biarlah kita akan memberikan yang terbaik. Katakan denganmu Tuhan. Haleluya. Semangatlah kita memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Katakan, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Haleluya, yang Dia layak dipuji disembah. Glory, glory, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Yes, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, luar biasanya semangatnya kita sudah naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi rupa yang harum sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita, Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, di mana kami tiada henti-hentinya naikkan ucapan syukur kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami. Biarlah kami layak untuk datang menyembah, memuji, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Baik Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Dia sampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon siapkan hati kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berkati hamba-Mu, lingkupi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, segala tutur kata apapun Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati hamba-Mu. Kami tidak ingin Tuhan
cara-cara iblis yang berusaha mengalihkan perhatian kami lewat apapun Tuhan itu kami tidak inginkan. Kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin Engkau akan menguasai ruangan ini, menguasai hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang sudah saya pilih dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan bagi kita, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengambuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memberikan satu tema khusus buat renungan saya pada pagi hari ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, ya, kita masih berada di dalam suasana yang masih belum menentu. Ya, COVID masih terus berada di tengah-tengah umat manusia, ya, di sejagat bumi ini, di planet bumi ini, dan berbagai upaya dari pemerintah tiap negara sementara dilakukan untuk mengurangi tingkat penyebaran, bahkan korban jiwa yang berjatuhan akibat COVID ini. Tetapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Ya, tentunya yang kita lihat di sini yaitu perjalanan yang kita lakukan, yaitu bersama dengan orang yang mempunyai otoritas lebih tinggi dari kita. Dalam hal ini Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan kita dan kita alami hal-hal yang akan memberkati kita, akan menolong kita untuk mampu melewati situasi-situasi yang sulit seperti ini. Yang pertama, saya mau katakan kepada kita bahwa jikalau kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita belajar untuk tunduk pada pimpinan atau otoritas. Bapak Ibu, ketika peristiwa ini dicatat, ayat 35 mengatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Di bagian firman Tuhan yang lain di dalam Matius juga mencatat bahwa kejadian sebelumnya mereka mengalami angin ribut ini, sebetulnya hari sudah mulai gelap. Dan Yesus menyuruh orang-orang untuk bubar. Dan mereka mulai naik ke perahu untuk pergi, mungkin untuk beristirahat, karena Yesus juga sebagai manusia sudah lelah, sudah capek dan perlu waktu untuk istirahat. Karena di saat itu dia adalah sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya melihat bahwa ketika saat itu hari sudah menjadi mulai gelap, hari sudah petang, Yesus menyuruh mereka untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Di sini saya melihat bahwa Bapak Ibu, murid-murid tidak membantah.
tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saya ada satu cerita gambaran Bapak Ibu tentang pimpinan dari negara kita, ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa pemimpin kita yang satu ini sangat senang dengan belusukan. Dan ketika beliau masih di Solo juga sering merepotkan Pol PP karena harus mengawal beliau untuk masuk keluar kampung, ya, keliling sini sana. Dan ketika berada di Jakarta sebagai Bapak Gubernur juga melakukan hal yang sama. Dan Bapak Ibu, walaupun banyak kata-kata yang diungkapkan oleh banyak orang tentang beliau, tetapi dia tidak peduli dan dia tetap menjalankan apa yang menjadi visi misi beliau, yaitu untuk belusukan dan mengetahui langsung apa yang dialami oleh masyarakat. Dan ketika menjadi presiden pun hal yang sama terjadi. Ketika masih menjadi wali kota dan gubernur, Bapak Ibu, di sana kita melihat bahwa Pol PP direpotkan, dan ketika menjadi presiden yang direpotkan lagi adalah Pas Pampresnya. Dan ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kadang Pas Pampresnya kewalahan dan mereka ingin supaya presiden mengikuti jadwal-jadwal yang sudah dibuat, tetapi presiden yang mengatakan bahwa saya pimpinan, saya presiden dan saya mengatur kalian harus nurut kepada saya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Pas Pampres harus bekerja keras untuk mengikuti kemana Bapak Presiden pergi. Nah, pada pagi hari ini kita juga melihat pada saat itu Yesus sudah belusukan juga, Yesus sudah masuk ke sini sana, Yesus sudah mengadakan banyak mujizat, mengadakan banyak pengajaran, dan ketika hari sudah mulai malam, Yesus perintahkan murid-murid, ayo naik ke perahu dan kita harus pergi ke seberang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini mengatakan demikian. Pada saat itu, ya, sebagai murid-murid yang sudah punya pengalaman melaut juga, ya, pada saat itu ya mereka nurut saja karena ini pimpinan kita. Mereka tidak bantah, mereka tidak protes. Oh, enggak bisa Tuhan, enggak bisa kita pergi karena mungkin cuaca kurang menguntungkan, karena cuaca kurang bersahabat. Bapak Ibu, kita melihat bahwa yang terjadi saat itu adalah murid-murid terus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, berbicara tunduk kepada otoritas Bapak Ibu Saudara, saya belajar sesuatu. Ketika saya masih di sekolah Alkitab, saya mendapat satu perintah. Dan perintah itu datang langsung dari Tuhan. Ya, saya ingat waktu itu masih semester 4. Dan kami berdoa bersama tentang pulau-pulau. Dan ketika saya mendapatkan satu pulau, yaitu Pulau Lombok, Tuhan berbicara, kamu harus ke sana. Bapak Ibu, saat itu secara manusia saya belum tahu di mana Pulau Lombok, ya, di mana tempat itu, ya, orang-orangnya bagaimana, agama apa yang banyak di situ dan sebagainya. Tetapi ketika saya mendapatkan perintah dari Tuhan itu, ya, pesan dari Tuhan itu, saya katakan saya siap Tuhan. Ya. Karena saya mau belajar tunduk pada otoritas atau dalam hal ini pimpinan utama saya, yaitu Yesus yang adalah gembala yang agung bagi saya. Bapak Ibu, saat itu saya mulai doakan Lombok. 1 tahun saya doakan Lombok. Dan ketika selesai di wisuda Bapak Ibu, dan saya hanya pulang ke kampung halaman untuk berpamitan. Dan saya langsung ke Denpasar untuk selanjutnya menuju ke Lombok Bapak Ibu. Nah, pada saat itu saya akhirnya dengan cara Tuhan yang unik saya bisa masuk Pulau Lombok. Di mana pulau ini saya belum tahu sama sekali. Tetapi karena perintah Tuhan, kamu harus ke Lombok. Saya tunduk pada otoritas dan saya melangkah menuju ke Lombok. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu murid-murid tidak membantah. Tetapi mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan.
Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan bersama dengan seseorang yang apalagi dia adalah memiliki kuasa di atas kita, ya entah itu Bapak Camat, Bapak Bupati atau siapapun yang adalah pimpinan perjalanan itu, Bapak Ibu, tentunya kita harus tunduk, tentunya kita harus taat. Karena pemimpin itu juga pasti sudah punya visi misi dan punya penglihatan yang lebih jauh ke depan. Dan sebagai orang-orang yang saat itu mengikuti dia, murid-murid, mereka tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya perjalanan mereka jalankan. Perintah Tuhan mereka jalankan. Ayo berangkat, ayo bertolak, mereka berjalan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita mengatakan bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi apakah kita masih tunduk kepada otoritas Tuhan sebagai pemimpin perjalanan hidup kita? Ataukah kita sering berbantahan dengan Tuhan? Tuhan menyuruhkan sesuatu kepada kita, memerintahkan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan. Tetapi kita masih berbantah dan kita katakan, Tuhan saya harus ke sini bukan ke situ. Saya harus lakukan ini dan bukan itu Tuhan. Kita sering masih protes kepada Tuhan. Tuhan maunya kita ke timur, kita maunya ke barat. Atau ke utara dan ke selatan. Dan akhirnya kita tidak tunduk kepada otoritas atau pemimpin kita yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar pada murid-murid. Mereka sudah berjalan bersama Tuhan dan pada saat itu Tuhan bilang, ayo kita akan bertolak ke seberang. Mereka langsung mengikuti perintah Tuhan. Mereka langsung lakukan perintah tersebut dan mereka bertolak ke seberang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli hal apa yang menantang, tidak peduli tantangan apa yang akan mereka hadapi. Yang penting Tuhan yang perintah, mari kita jalankan. Karena saya percaya yang Tuhan perintahkan pasti adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu yang saya ingin kita lihat yaitu ketika kita berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu, tidak pernah ada janji bahwa tidak akan ada tantangan atau tidak akan ada hambatan. Nah tetapi apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ya, di dalam bacaan kita melihat ya, khususnya ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun dan menghadik dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu, hal kedua yang saya ingin kita belajar bersama-sama dari murid-murid ini, yang pertama, jangan panik tetapi libatkan Tuhan sebagai teman seperjalanan kita. Bapak Ibu, pertama saya mau katakan bahwa tidak salah murid-murid membangunkan Yesus. Ya, yang kedua mungkin murid-murid ini mereka bentuk protes. Karena pada saat itu mereka berjalan bersama-sama. Dan atas perintah Tuhan mereka harus menyeberang sebagai kepala pemimpin mereka yang akan berjalan bersama-sama, yang selalu berjalan bersama-sama maksud saya. Tetapi pada saat itu ia malah tidur. Ya. Ia malah tidur nyenyak. Ya. Dia tidur dengan damai sehingga gelombang begitu besar pun dia tenang di dalam tidurnya. Yesus tenang tidur di dalam perahu tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah saat itu murid-murid panik. Bapak Ibu, ketika di dalam menghadapi situasi-situasi genting, ya kita sebetulnya dihimbau untuk tidak panik. Karena kalau panik, orang selalu melakukan tindakan-tindakan yang salah atau keliru. Saya ingat sekali waktu
tahun-tahun 2000-an, dia 2004 atau sebelumnya ada gempa bumi di Bali dan di Lombok juga merasakannya. Banyak cerita Bapak Ibu. Ya, di jemaat kita saya mendengar bahwa ada yang panik dan bangun cepat-cepat dan menyelamatkan diri keluar. Dan saat itu ada anaknya yang masih kecil. Tetapi saking paniknya yang dibawa adalah bantal guling dan bukan anaknya. Dan setelah di luar baru dia sadar bahwa oh ternyata bukan anak saya. Dan dia harus cepat-cepat untuk mengambil anaknya lagi. Bahkan Bapak Ibu ada yang cerita lucu lagi. Saking paniknya mereka keluar dengan telanjang. Tidak memakai pakaian karena ketakutan. Ya, karena mungkin pada saat istirahat melepaskan pakaiannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, memang pada saat kita menghadapi masalah dan kita panik, maka akan ada berbagai tindakan yang salah yang kita lakukan. Nah yang dilakukan oleh murid-murid yaitu mereka juga panik saat itu. Mereka panik dan mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri pada saat itu. Ya, murid-murid ini adalah murid-murid yang berpengalaman. Mereka sudah sering melaut, terutama Petrus, Yakobus, Andreas. Mereka adalah nelayan dan mereka sudah tahu cuaca bagaimana di laut yang sering mereka hadapi. Ada angin sakal, ada topan dan sebagainya. Mereka punya strategi-strategi. Tetapi pada saat itu rupanya badai yang mereka hadapi ini adalah badai yang lebih besar dari badai-badai yang biasa mereka hadapi. Sehingga akhirnya mereka kewalahan. Dan saya mau katakan bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tidak salah. Mereka datang dan membangunkan Yesus. Mereka tidak mau Yesus tenggelam seumpama terjadi hal yang fatal. Mereka tidak mau pemimpin mereka tenggelam. Dan mereka membangunkan dia. Yesus, Yesus, bangun, bangun. Kita mau tenggelam, kita mau binasa. Ya, mungkin mereka membangunkan Yesus pertama juga dengan maksud supaya Yesus tidak tenggelam. Ikut tenggelam kalau terjadi sesuatu yang fatal. Yang kedua juga sebagai nada protes. Ya, ketidakpedulian Yesus. Kalau kita berjalan bersama-sama, harusnya ada masalah, kita tanggung bersama-sama. Ada badai, ayo mari kita hadapi bersama-sama. Mereka tidak salah. Tetapi yang salah adalah mereka sangat panik. Tetapi mereka membangunkan Yesus. Ini adalah tindakan yang tepat. Jadi ketika hadapi masalah, ketika hadapi problem, ketika kita berjalan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mengajak Yesus bersama-sama di dalam perjalanan hidup kita. Maka ketika ada masalah, mari kita bangunkan Yesus, mari kita ajak Yesus bersama-sama. Ayo kita hadapi badai bersama-sama. Maka saya percaya badai sebesar apapun akan reda. Karena kita bangunkan Yesus yang sementara tertidur. Dan kita libatkan dia sebagai teman seperjalanan kita. Maka Bapak Ibu ketika ada badai di dalam kehidupan ini. Orang yang sudah kita ajak jalan bersama-sama. Jangan biarkan dia tidak menolong kita. Jangan kita mencari pertolongan di tempat lain. Ada pertolongan di samping kita yang selalu dekat dengan kita. Kenapa kita harus cari pertolongan di tempat-tempat yang jauh, orang-orang pintar dan sebagainya. Mari kita libatkan Yesus di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Karena saya percaya pasti ada jalan keluar. Pasti ada mujizat. Yang penting libatkan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Bangunkan Yesus yang sementara mungkin kita biarkan tidur. Sementara kita menghadapi persoalan hidup kita sendiri. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu kita melihat di dalam ayat yang ke 39, 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada prinsipnya kita tidak akan berjalan bersama dengan orang yang tidak kita kenal. Betul Bapak Ibu? Kita akan berjalan bersama-sama dengan orang yang sudah kita kenal. Ya, bayangkan secara fisik kalau kita berjalan bersama dengan seseorang. Tentunya Bapak Ibu, kita akan menuju arah yang sama, bukan arah yang berbeda. Tentunya ada komunikasi. Tentunya kita akan melangkah seiring. Intinya ada keselarasan, ada kesatuan, ada kebersamaan di antara orang yang berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pertanyaan murid-murid ini luar biasa membuat kita tersentak. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, hal yang ketiga saya mau sampaikan bahwa ketika kita mau berjalan bersama-sama Tuhan, hal yang ketiga yaitu belajar memahami orang yang kita ajak jalan bersama. Dalam hal ini Tuhan, belajar mengerti, belajar tahu lebih mendalam. Belajar tahu lebih mendalam dari orang yang kita kenal, yang kita ajak jalan bersama-sama. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan bingung menghadapi, bingung mengajak bicara, bingung melihat tingkah lakunya, bingung melihat hal-hal yang dia lakukan di dalam kehidupan ketika kita jalan bersama-sama. Bapak Ibu, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang kita melihat dan kita tahu bersama. Yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-5, kita melihat bahwa ada satu orang, ya kalau tidak salah keturunan ke-7 dari Adam. Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, kenapa Henok bisa begitu awet berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan, artinya berjalan bersama-sama. 365 tahun, ya 300 tahun. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini menunjukkan waktu yang panjang. Dan tentunya Henok memahami betul siapa orang yang dia ajak berjalan bersama-sama atau dia bergaul. Dia tahu betul sifatnya, dia tahu betul karakternya, dia tahu betul kebaikan-kebaikannya. Sehingga begitu awet perjalanan bersama-sama Henok dengan Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-6 juga kita mendapatkan ada satu tokoh lagi di sana, yaitu Nuh. Pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, artinya dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam suka dan duka, di dalam setiap masalah dalam kehidupannya dia bersama-sama. Sehingga akhirnya Tuhan menolong dia, Tuhan membebaskan dia, menyelamatkan dia dari hukuman air bah. Bapak Ibu, karena Henok dan Nuh betul-betul memahami, mengerti orang yang diajak jalan bersama-sama. Bapak Ibu, banyak kita orang Kristen yang mengatakan bahwa kita orang-orang yang menjadikan Tuhan
pemimpin kita, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami tentang Tuhannya sendiri. Bahkan murid-murid pun yang sudah hampir awal-awal tahun-tahun pertama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sudah begitu dekat, makan minum bersama, mujizat-mujizat dilakukan. Tetapi mereka masih belum paham betul-betul. Dan mereka harus terus belajar. Siapakah orang yang bersama-sama dengan mereka? Siapakah orang yang mengajak mereka untuk berjalan bersama-sama? Mereka harus terus belajar memahaminya, mengerti. Tokoh lain lagi di dalam Alkitab yang luar biasa yaitu Raja Daud. Dan bahkan di dalam kitab Mazmur kita bisa melihat banyak kata-kata pujian, banyak kata-kata yang dinaikkan, kata-kata Mazmur yang dinaikkan oleh Raja Daud. Dia itu penolongku, dia itu penyembuhku, dia itu batu karang keselamatanku, tempat pengungsianku, tempat perteduhanku. Karena Daud sendiri mengerti, dia memahami siapa orang yang diajak bergaul, siapa orang yang diajak jalan bersama-sama di dalam kehidupannya. Menjadikan dia orang yang memimpin hidupnya. Sehingga ada kata-kata yang keluar, kata-kata Mazmur yang keluar. Karena Daud sudah merasakannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mari kita belajar untuk terus memahami Tuhan kita sebagai orang yang selalu kita ajak jalan bersama-sama dan dia memiliki otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar mengerti Allah kita, Tuhan kita. Kalau kita katakan dia penolongku, mari betul-betul kita rasakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan dia itu penyembuhku, mari ketika kita sakit, kita minta pertolongannya. Seperti tadi Bapak Ibu, bagian kedua. Libatkan dia. Karena kita sudah ajak Tuhan jalan bersama-sama, maka ada masalah, libatkan dia. Jangan kita atasi sendiri. Tuhan ada di samping kita, tapi kadang kita tidak minta tolong kepada dia. Dan kalau kita sudah minta tolong, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Dan Bapak Ibu, mari kita terus belajar untuk memahami akan Tuhan kita. Tidak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau tidak saling kenal. Tidak mungkin kita katakan saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan kita. Kalau belum begitu kenal dengan Tuhan kita Bapak Ibu, mari terus belajar untuk kenal siapa orang yang kita ajak jalan bersama-sama. Siapa orang yang kita mau jadikan dia pemimpin dalam hidup ini, yang kita mau melangkah bersama-sama dengan dia, mengikuti pimpinannya. Karena saya percaya kalau kita sudah belajar memahami Tuhan kita, maka tidak akan ada keraguan lagi. Tidak akan ada kebimbangan lagi dalam hidup ini. Dalam melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memahami, terus belajar memahami Allah kita. Mengerti, mengikuti. Sehingga ada kata-kata yang akan keluar. Oh, engkau penolongku, engkau penyembuhku, engkau sumber berkatku. Ketika kita mengalami banyak berkat di dalam kehidupan ini, mari kita katakan itu. Sehingga Tuhan akan menolong kita sebagai orang yang kita ajak jalan bersama-sama di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terus melangkah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dengan tetap tunduk pada otoritasnya. Jangan panik ketika ada masalah, tapi libatkan dia sebagai teman seperjalanan kita. Dan yang ketiga, terus belajar memahami Tuhan kita melalui firman Tuhan. Siapkan waktumu sejenak dalam sehari untuk membaca firman-Nya, untuk terus memahami orang yang kita ajak jalan bersama-sama, yang adalah pemimpin kita, yang adalah Tuhan kita juga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin melangkah dan berjalan bersama-sama dengan Engkau.
sebagai pemimpin di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biar kami belajar untuk tunduk kepada perintah-Mu. Biar kami tidak panik di dalam menghadapi setiap persoalan kami, tapi kami melibatkan Engkau sebagai teman seperjalanan kami Tuhan, dalam mengarungi kerasnya, sulitnya kehidupan di dunia ini. Dan biarlah kami juga terus belajar mengerti dan memahami Allah yang kami percaya di dalam kehidupan ini melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya yakin dan percaya kita semua dimanapun kita berada, kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan mari kita akan selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam setiap persoalan kita yang kita hadapi. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang telah kami terima seminggu lamanya Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kami punya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, Kau memberkati persembahan kami. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan, Kau memberkati. Yang belum sempat memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati kami semua Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Baik, kita akan naik ke pujian, katakan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah atas dunia. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus saja. Nanti Pak Gembala Sidang akan menutup kita dalam doa berkat. Katakan kemuliaan bagi Tuhan.
tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang saat ini sementara mengikuti ibadah online di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau ada bagi mereka, Engkau tahu permasalahan hidup mereka, pergumulan mereka. Mari Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan biarlah sebagaimana firman Tuhan, bahwa biar mereka melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka, dan hamba percaya mujizat Tuhan pasti mereka alami, keajaiban Tuhan pasti mereka alami Bapa. Terima kasih Tuhan, baik yang sakit biarlah kesembuhan mereka terima, yang sementara bergumul Tuhan tentang masalah ekonomi, biarlah mereka bisa mendapatkan pertolongan-Mu, dan segala kebutuhan yang mereka sementara hadapi saat ini biar tercukupi karena Tuhan yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak-Mu yang duduk di bangku pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka yang sementara mengikuti pendidikan secara daring Tuhan. Biarlah berikan kemampuan dan keseriusan ketika mereka tidak bertemu, bertatap muka dengan guru mereka, pembina-pembina mereka, biar mereka tetap serius di dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan Bapa. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami yang sementara berusaha terus untuk memberikan vaksinasi Tuhan kepada seluruh masyarakat yang berada di Indonesia, bahkan yang berada di NTB, di Pulau Lombok, Kota Mataram. Kiranya Tuhan tolong sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik, dan dengan demikian Tuhan keadaan bisa kembali normal sehingga perputaran roda ekonomi akan kembali berjalan Bapak, dan bidang-bidang yang selama ini vakum Tuhan, khususnya para wisata akan kembali dipulihkan Bapa, sehingga perputaran roda ekonomi di kota kami akan kembali berjalan dengan baik Bapa. Berita-berita hoak yang disebarkan Tuhan yang mempengaruhi umat-Mu sehingga mereka, masyarakat NTB, sehingga mereka tidak mau vaksin Bapa. Kiranya Tuhan berikan pemahaman pengertian kepada mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tidak membangun, yang tidak menguatkan, yang membuat mereka kecewa dan mereka tidak mau mengambil bagian di dalam vaksinasi ini Bapak. Hamba berdoa Tuhan buat pemerintahan kami terus memberkati mereka dan berikan hikmat akal budi kepada mereka Bapak. Saat ini kami berdoa juga menyerahkan kegiatan-kegiatan kami sepekan ini Bapak. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, aktivitas kami, rutinitas kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan akan mempermuliakan nama-Mu, dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir mengikuti setiap usaha dan pekerjaan kami Bapa. Hamba berdoa menyerahkan kegiatan ibadah kami Tuhan sepekan ini, baik doa hari Selasa, komsel-komsel yang adakan hari Kamis maupun Sabtu. Kiranya Tuhan berikan kegairahan kepada kami, berikan semangat yang berkobar-kobar sehingga kami bisa mengambil bagian di dalam setiap kegiatan ini, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan Bapa di dalam situasi yang masih sulit ini. Biarlah kami
kami tetap mendekatkan diri kami kepada Engkau sebagai Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan sekali lagi. Setelah ibadah ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang mungkin melanjutkan aktivitas mereka, juga Tuhan ada bagi mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya umur panjang berkat Tuhan serta sejahtera dan masa depan yang cerah karuniakan kepada anak-anak-Mu Bapa. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan mereka akan melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama kami informasikan bahwa kegiatan kerohanian kita tetap berjalan dengan baik, tetap sama jadwalnya. Hari Selasa kita doa bersama-sama di tempat ini 1 jam saja kita berdoa bergumul bersama-sama. Hari Kamis komsel untuk wilayah Cakra di keluarga Bapak Aprianus Kelin yang berada di Jalan Mawar 1 BTN Swete. Yang pemuda nanti akan menerima via WA, informasinya juga yang berada di Gerung sama akan diinformasikan lewat WA Group. Ya, juga kita doakan supaya kegiatan kita secara berjemaah akan kembali berlangsung di bulan Maret ketika kesepakatan dengan hotel yang sudah kita lakukan itu akan kembali berjalan. Dan kita dukung pemerintah dalam proses vaksinasi supaya semua bisa berjalan dengan baik dan kembali segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik pula. Ini saja pengumuman yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.